Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa dua dari pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh federasi, salah satunya adalah seorang striker. Maka dari itu banyak media tanah air yang memberitakan kabar tentang siapa sosok striker tersebut. Biar pecinta sepak bola tanah air tidak penasaran dan menebak-nebak buah manggis, sudah ditebak ternyata malah bikin nangis. Cakep. Mari kita coba kupas beritanya, menurut perspektif kita. Sebelum kita mengupas beritanya, silakan kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kereta tentang berita update Timnas Indonesia dari kami. Ada beberapa calon penyerang yang akan dinaturalisasi. Salah satunya Robin van Persie. Pasti netizen tahu bahwa ini cuma berita hoaks dan hanya terlalu cari sensasi saja. Memang, Van Persie ada keturunan Indonesia, tapi dia sudah memperkuat timnas Belanda dan sudah pensiun juga sekarang. Nah, kalau yang ini baru bener, dia striker yang grade A++ kali 10 dan bukan kaleng-kaleng. Itu tadi hanya sekedar intro bercanda saja guys, sekarang kita serius masuk pembahasannya. Miljan Manhoef, pemain muda berdarah Indonesia Suriname Belanda dari pihak ibunya, lahir pada tanggal 3 Januari tahun 2002. Miljan Manhoef bermain di posisi gelandang serang, striker hingga winger, posisi yang sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Wajar jika Belanda buru-buru mengklaim Miljan Manhoef, karena ia tampil gemilang bersama Vitesse di 2022/23. Total dia mencatatkan 9 gol dan 5 assist dari 33 laga. Pemain ini sekarang bermain untuk tim Stoke City di Liga Inggris. Walau pecinta sepak bola tanah air berharap, tapi dirasa ketinggian kalau kita berharap untuk mendapatkan pemain satu ini, walau kemungkinan mendapatkan Miljan Manhoef itu masih terbuka. Dean Zandbergen dan Delano Ladan. Kedua pemain ini sebenarnya masuk kategori striker grade B, karena mereka bermain di Divisi 2 Liga Belanda dan statistik permainan mereka tergolong biasa-biasa saja. Tim Watering, pemain berusia 27 tahun ini memang bermain di Divisi 3 Liga Belanda, namun statistik torehan golnya jauh lebih baik daripada Delano Ladan maupun Dean Zandbergen. Keunggulan pemain ini yaitu pada tinggi badan yang mencapai 193 cm, ini jelas membuatnya piawai di bola-bola atas. Jadi Sintayong tidak perlu memasang Elkan Bagot lagi di depan jika di timnas Indonesia sudah mempunyai tim Watering. Philip Thiet, penyerang FC Augsburg berusia 26 tahun ini ramai diberitakan media sosial di tanah air sebagai penyerang yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Tapi Philip Thiet tidak memiliki darah keturunan Indonesia, baik dari ibu atau kakek neneknya. Dia hanya mempunyai paman yang dulu sempat lahir di Indonesia. Jelas ini tidak bisa diproses untuk dinaturalisasi, sebab hanya pamannya saja yang numpang lahir di Indonesia. Nanti banyak yang mengaku tetangganya juga lahir di Indonesia. Malah repot kalau minta dinaturalisasi semua. Tiba saat kita membahas pemain yang paling ditunggu fans timnas Indonesia, Ole Romeni. Namun sayang, Ketum PSSI Erick Thohir secara tegas mengatakan bahwa penyerang itu bukanlah Ole Romeni. Di sektor belakang ada banyak pemain grade A, tapi di sektor penyerang sangatlah terbatas, dan hanya Ole Romeni lah yang paling gacor untuk saat ini. Melihat dari statistik dan penampilannya, Romeni adalah tipe penyerang yang paling pas untuk timnas Indonesia. Selain rajin turun ke bawah untuk menjemput bola, pemain ini juga memiliki kecepatan serta skill dribbling yang lincah. Hal ini bisa kita lihat dari rekaman penampilannya yang impresif di Liga Belanda.
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. Sebagai seorang striker, jelas Romeni mempunyai insting naluri mencetak gol yang handal. Kecermatannya dalam mencari ruang kosong serta finishingnya yang tajam mampu menjadikannya sebagai bomber muda yang tajam di Liga Belanda di musim 2023/24. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got Tapi apa mau dikata, pecinta sepak bola tanah air, Romeni dan PSSI belum menemui kata sepakat. Jadi impian kita mempunyai bomber muda yang tajam dan berpengalaman harus kita tahan-tahan dulu. Semoga saja Wak Haji Ragnar Oratmangun mampu membujuk Ole Romeni untuk berseragam timnas Indonesia nanti ke depannya. Pesan untuk Ole Romeni, jika untuk bisa tampil di ajang Piala Dunia lewat jalur timnas Belanda itu terasa sulit, maka cobalah lewat timnas Indonesia yang sekarang berpotensi masuk ke World Cup 2026. Jangan sampai nanti kamu akan menyesal dan menyanyikan lagu ini. Aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Salam mitra olahraga, sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya.